Top Marco Top terdengar dari harapan publik bahwa Shin Tae-yong bersuara keras demi timnas Indonesia. Hingga jadwal kualifikasi Piala Dunia diubah oleh AFC, sinyal balik ke timnas. Kabar bahagia untuk pecinta sepak bola tanah air. PSSI resmi protes ke AFC, jadwal kick-off timnas Indonesia versus Irak diubah. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top terdengar dari harapan publik bahwa Shin Tae-yong bersuara keras demi timnas Indonesia. Hingga jadwal kualifikasi Piala Dunia diubah oleh AFC, sinyal balik ke timnas. Perubahan mengejutkan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait jadwal ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang sebelumnya dirugikan oleh jadwal awal kini mendapat angin segar setelah AFC resmi mengubah jadwal tersebut. Namun di balik perubahan ini muncul kabar mengejutkan, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disebut-sebut ikut berperan. Meski statusnya saat ini sudah bukan bagian dari tim nasional, Shin Tae-yong disebut memberikan masukan penting kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Masukan ini berkaitan langsung dengan ketimpangan jadwal pertandingan Indonesia di fase ronde keempat yang dianggap merugikan secara teknis dan logistik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Shin Tae-yong yang hingga kini masih menjalin hubungan baik dengan petinggi PSSI melihat ketidakseimbangan dalam penempatan laga kandang dan tandang Indonesia. Sebagai pelatih yang pernah menangani timnas di berbagai level dan memiliki pengalaman internasional mumpuni, STY menilai jadwal tersebut akan menghambat performa optimal skuad Garuda. PSSI pun merespon cepat dengan mengajukan surat resmi kepada AFC untuk meminta peninjauan ulang. Setelah proses komunikasi intens, AFC akhirnya menyetujui perubahan jadwal. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan AFC, beberapa penyesuaian dilakukan agar lebih adil bagi semua kontestan, termasuk Indonesia. Langkah cepat dan responsif ini diapresiasi publik, namun juga menimbulkan tanda tanya, apakah ini murni hasil lobi PSSI ataukah campur tangan Shin Tae-yong berperan besar? Menariknya, muncul spekulasi baru di balik keterlibatan Shin Tae-yong. Apakah masukan ini menjadi sinyal awal adanya rencana kerjasama kembali antara STY dan PSSI? Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak. Namun, sinyal-sinyal keakraban itu tidak bisa diabaikan. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa komunikasi antara STY dan Erick Thohir masih sangat intens kendati tak terlihat di ruang publik. Sejak meninggalkan kursi pelatih usai Piala Asia U-Strip 23 2024 lalu, Shin Tae-yong memang belum mengumumkan destinasi berikutnya. Meski beberapa kali dikaitkan dengan klub Korea Selatan atau tim nasional lain, STY tak jarang menunjukkan kepeduliannya terhadap sepak bola Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut bahwa Indonesia telah memberinya pengalaman yang tak terlupakan. Hal ini yang memicu harapan banyak pihak bahwa hubungan keduanya belum sepenuhnya berakhir. Di sisi lain, PSSI juga diketahui sedang merancang pengembangan jangka panjang sepak bola nasional. Proyek ini mencakup penguatan timnas senior dan junior, peningkatan kualitas kompetisi lokal, serta peningkatan infrastruktur. Dalam konteks ini, pengalaman dan kredibilitas Shin Tae-yong tentu masih sangat relevan. Bukan tak mungkin ia akan dilibatkan kembali, mungkin bukan sebagai pelatih utama, tetapi sebagai penasihat teknis atau direktur pengembangan. Sementara itu di media sosial, reaksi publik sangat positif terhadap kabar keterlibatan STY dalam perubahan jadwal ini. Tagar seperti hashtag terima kasih Sti dan hashtag balikin Sti kembali menghiasi lini masa, menunjukkan bahwa kecintaan fans terhadap pelatih asal Korea Selatan itu belum pudar.
Banyak yang menyuarakan agar PSSI mempertimbangkan untuk kembali menggandeng STY dalam program jangka panjang mengingat rekam jejak dan kedekatannya dengan para pemain. Keputusan AFC mengubah jadwal memang patut diapresiasi, namun perhatian justru tertuju pada bagaimana proses itu bisa terjadi. Jika benar Shin Tae-yong memiliki peran kunci, maka ini bukan hanya soal strategi jadwal, tetapi juga soal pengaruh besar yang masih dimiliki seorang mantan pelatih di kancah sepak bola nasional. Apakah ini awal dari babak baru antara Shin Tae-yong dan sepak bola Indonesia? Atau hanya bentuk kepedulian pribadi terhadap tim yang pernah ia besarkan? Yang jelas, cerita ini belum selesai. Kedepannya bisa saja kita menyaksikan Shin Tae-yong kembali menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent. Kabar bahagia untuk pecinta sepak bola tanah air. PSSI resmi protes ke AFC, jadwal kick-off timnas Indonesia versus Irak diubah. Alhamdulillah, sebuah kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa ada perubahan waktu kick-off pertandingan timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perubahan ini terjadi usai PSSI resmi melayangkan protes kepada AFC. Menurut Erick Thohir, PSSI memprotes jadwal pertandingan kedua grup B antara timnas Indonesia melawan Irak yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 18.00 waktu setempat di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi. Jadwal tersebut dinilai terlalu dekat dengan laga sebelumnya, yaitu pertandingan melawan Arab Saudi pada Kamis 8 Oktober 2025 pukul 20.15 waktu setempat. Timnas Indonesia butuh waktu pemulihan yang optimal setelah pertandingan pertama, ujar Erick Thohir. Setelah surat protes dikirim, AFC akhirnya menyetujui permintaan PSSI. Hasilnya jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Irak dimundurkan menjadi pukul 22.30 waktu setempat. Artinya laga tersebut akan berlangsung di Indonesia pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Kami langsung berdiskusi secara internal bersama Badan Tim Nasional dan tim pelatih. Alhamdulillah AFC merespons dengan sangat baik, ujar Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa sportivitas harus menjadi prioritas, terutama dalam laga penting seperti ini. Terlebih, timnas Indonesia termasuk salah satu tim yang menempuh perjalanan jauh dibandingkan negara-negara Timur Tengah dengan perbedaan waktu yang cukup signifikan. Menariknya, Erick Thohir juga mengungkap bahwa AFC sebelumnya pernah mengabulkan permintaan Jepang untuk menunda jadwal pertandingan melawan Indonesia dalam laga grup C putaran ketiga dari 14 menjadi 15 November 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan perubahan jadwal bukanlah hal baru, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan dan fair play dalam kompetisi. Kini fokus kami adalah mempersiapkan timnas untuk laga uji coba pada September 2025 dan membentuk skuad terbaik menjelang putaran keempat kualifikasi di bulan Oktober, jelas Erick Thohir. Ia juga menegaskan bahwa semua pihak harus tetap optimis dan terus berjuang menghadapi segala tantangan. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah PSSI ini? Apakah keputusan AFC untuk mengubah jadwal sudah tepat? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. So I won't give
up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Gerald Vandenberg penuh percaya diri timnas Indonesia U23 siap tempur hadapi Thailand di semifinal ASEAN Cup 2025. Timnas Indonesia U23 penuh percaya diri jelang menghadapi timnas Thailand U23 di semifinal ASEAN Cup 2025. Pelatih Gerald Vandenberg dan bek Alvarez Buffon sama-sama menyatakan siap tempur. Timnas Indonesia U23 akan melawan Thailand U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket final. 1. Senang. Menatap laga tersebut, Vandenberg mengaku sangat senang bisa membawa timnas Indonesia U23 hingga di titik ini. Sebab, ia sadar betul anak asuhnya tidak mudah melewati fase grup. Sang juru taktik bertekad mempertahankan tren positifnya melawan Thailand U23. Tentu saya senang bisa dalam kurung bawa timnas Indonesia U23 sampai ke semifinal. Kami sudah menghadapi grup yang lumayan berat dengan 3 tim Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina yang sangat tangguh, kata Vandenberg dalam konferensi pers Kamis dalam kurung 24 Juli 2025. Sekarang kami fokus ke semifinal di mana kami melawan tim yang berat dalam kurung Thailand dan kami akan fokus ke sana, sambung pria berpaspor Belanda itu. 2. Sudah siap. Rasa percaya diri juga diungkapkan oleh Buffon. Bek Borneo FC itu menyatakan seluruh pemain siap tampil habis-habisan demi meraih kemenangan atas Thailand U23. Untuk laga besok mungkin dari pemain semua sudah siap, dari fisik maupun mental semua pemain sudah siap. Jadi saya rasa untuk laga besok semua pemain saya rasa sudah siap, tegas Buffon. Satu yang pasti, kedua kesebelasan bakal mengerahkan kekuatan terbaiknya untuk mengamankan satu tempat di final. Pemenang pada laga ini nantinya akan menghadapi salah satu di antara timnas Vietnam U23 atau timnas Filipina U23. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Menyambut musim 2025/26, Arsenal serius memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap.
Di tengah bursa transfer yang penuh talenta, nama Bradley Barcola dari PSG layak jadi perhatian utama Mikel Arteta. Winger muda ini tampil luar biasa musim lalu, baik di klub maupun timnas Prancis. Sejak pindah dari Lyon ke PSG pada 2023, Barcola dalam kurung 22 tahun berkembang pesat meski bersaing dengan para bintang. Di Ligue 1 musim 2024/25, ia tampil dalam 33 laga, mencetak 8 gol dan menyumbang 11 assist. Catatan dribblenya pun impresif, rata-rata 3,8 sukses per laga dengan akurasi 64%. Tak hanya cepat dan lincah, Barcola juga cerdas secara taktik. Ia fleksibel bermain di berbagai posisi depan sesuai dengan gaya main dinamis Arsenal. Bersama Prancis U21, ia mencetak 5 gol dari 12 laga dan mencuri perhatian di persiapan Olimpiade 2024. Dibandingkan Martinelli atau Trossard, Barcola menawarkan statistik yang lebih lengkap. Dengan harga pasar 45 juta dalam kurung Juli 2025, ini adalah investasi masa depan yang menjanjikan. Bagaimana menurut Anda, apakah Barcola pantas menjadi bagian dari proyek jangka panjang Arsenal? Yuk tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Tidak masuk rencana line up Real Madrid. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Arsenal terus membangun skuad yang mampu bersaing di Premier League dan Liga Champions. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Eduardo Camavinga. Gelandang muda Real Madrid ini telah menunjukkan kelasnya di usia 22 tahun, menjadikannya salah satu talenta paling komplit di Eropa. Sejak pindah dari Rennes pada 2021, Camavinga berkembang pesat di bawah asuhan Ancelotti. Musim 2024/25, ia tampil 41 kali dan mencatat akurasi umpan 90,4% di La Liga. Ia juga konsisten mencetak tackle dalam kurung 3,2, intercept dalam kurung 1,7, dan pemulihan bola dalam kurung 2,1 per laga, sekaligus berkontribusi 2 gol dan 6 assist. Keunggulannya fleksibel. Selain gelandang bertahan, ia mampu bermain sebagai bek kiri saat Madrid dilanda krisis. Di timnas Prancis, ia tampil gemilang di Euro 2024 dan sudah mencatat 21 cap senior. Dibanding Partey atau Jorginho, Camavinga unggul dalam progresi bola dan stamina. Rata-rata 6,4 progresif carries dan 7,1 progresif passes receive per laga jadi bukti pentingnya dia dalam sistem Arteta. Dengan harga pasar 65 juta dalam kurung Juli 2025, Camavinga adalah investasi strategis jangka panjang. Bagaimana menurut kalian, apakah Camavinga layak jadi pengatur ritme baru di lini tengah Arsenal? Tinggalkan komentar kalian di bawah. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises,
And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Biar semakin brutal serangannya, Arsenal wajib mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Arsenal tengah bersiap menghadapi musim 2025/26 dengan ambisi besar. Salah satu area krusial yang perlu diperkuat adalah lini depan. Disinilah nama Alexander Isak dari Newcastle United patut masuk radar serius. Isak mencetak 20 gol dan 4 assist dalam 34 laga Premier League musim lalu, kontribusi gol 0, 71 per pertandingan. Membuktikan bahwa ia adalah salah satu striker paling mematikan di liga. Dengan akurasi tembakan 58%, rata-rata 3,1 tembakan, serta 1,5 dribble sukses per laga, ia tak hanya tajam, tapi juga cerdas dalam menciptakan peluang. Fleksibilitasnya menjadi nilai tambah besar. Ia bisa bermain sebagai penyerang tunggal, second striker, hingga winger kiri. Sistem dinamis Arteta akan sangat cocok untuk gaya bermain Isak. Dibanding Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah, Isak unggul di hampir semua aspek ofensif. Dengan dukungan pemain kreatif seperti De Gea dan Saka, ia berpotensi menjadi mesin gol Arsenal. Dengan nilai pasar sekitar 75 juta, Isak adalah investasi jangka panjang yang masuk akal untuk striker modern sekelasnya. Menurut kalian, apakah Isak adalah jawaban Arsenal untuk mengakhiri puasa gelar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Biar sekuat tembok beton. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Unai Simon dari Athletic Bilbao. Arsenal tengah mencari penjaga gawang kelas dunia untuk memperkokoh lini belakang musim depan, dan Unai Simon jadi kandidat utama. Kiper Athletic Bilbao dan andalan Spanyol ini menunjukkan performa impresif yang sangat dibutuhkan The Gunners. Musim 2024/25, Sim bermain penuh di 38 laga La Liga dengan 15 clean sheet dan rata-rata 3,8 penyelamatan per pertandingan serta persentase save 76%.
Selain jagoan penyelamatan, distribusinya juga luar biasa. Umpan pendek akurat 92%, umpan panjang 68% sempurna untuk gaya build up Arsenal. Sim unggul di duel udara, rata-rata menang 3,4 per laga dan memiliki mental juara dengan pengalaman internasional di Piala Dunia dan Euro. Dengan nilai pasar sekitar 35 juta, ia investasi yang sangat masuk akal untuk masa depan. Menurut kamu, apakah Unai Sim pantas jadi benteng kokoh baru Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk!